Nagari Mabit Camp. Queen ikut menjadi peserta. Kalau pemuda Masjid Raya waktu itu ikut juga untuk membersamai proses-prosesnya. Nah, menurut Queen, kegiatan itu positifnya apa? Nanti juga saya tanya negatifnya ya. Jadi supaya ini bisa clear juga. Positifnya apa? Kalau disebutin salah satu kayaknya banyak deh Kak. Oh iya. Secara umumnya apa gitu? Ya. Tanggapan sekolah gimana dengan kegiatan ini? Kalau bisa ada lagi. Nah itu yang penting. Kelanjutan. Tapi kalau sekolah bilang nggak usah lah, ya udah kita berhenti. Tapi ternyata positif ya, positif ya. Kalau menurut Kak Ovi, kira-kira positifnya kegiatan kemarin itu apa? Positifnya sebenarnya banyak ya. Apalagi memang ini hal yang luar biasa menyatukan berbagai pelajar dari 19 kabupaten kota ya Bang ya. Iya. Jadi seluruh perwakilan pelajar itu dari 19 kabupaten kota disatukan dalam satu tempat gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di podcast Pojok Literasi Syariah. Hari ini kita khusus mendatangkan anak-anak muda, remaja yang ikut serta mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat khususnya. Ini akan kita coba jadikan program baru untuk memberikan edukasi dan literasi kepada seluruh masyarakat di Sumatera Barat. Hadir bersama kita hari ini ada Kak Queen, beliau alumni Mabit Camp Bank Nagari yang tahun 2025. Nanti akan kita diskusi apa saja kegiatan dan apa efek yang sudah dirasakan sampai hari ini. Dan juga ada bersama kita hadir Kak Ovi dari Pemuda Masjid Raya Sumatera Barat, Pemuda Saka ya, Pemuda Masjid Raya Saka Sumatera Barat. Nah, tentunya peran Pemuda Masjid Raya juga sangat banyak dalam konteks mengedukasi dan literasi keuangan dan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Untuk awal saya mau masuk ke Kak Queen dulu. Kak Queen, nah ini kan sudah pernah jadi alumni Mabit Camp Bank Nagari. Ya, sebelum itu, apakah pernah mendapatkan edukasi, literasi terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah? Kalau untuk aku pribadi ya Kak, untuk soal tentang literasi, edukasi tentang bank syariah, perbankan syariah, untuk aku pribadi, aku udah dapat itu sebelum masuk jadi anggota alumni dari Mabit Camp itu sendiri Kak. Oke. Misalnya, nggak jauh sih, langsung dari kayak misalnya dalam ilmu agama yang ada aku himpun dari MTS gitu Kak. Dan juga sekarang aku beranjak dan duduk di kelas 11 SMA, maka dari itu kelas 10 kemarin aku ada mendapat tentang edukasi dari apa itu perbankan syariah, muamalahnya bagaimana. Ada mata pelajaran khusus atau seperti apa? Kalau Atau ada yang datang? Kalau misalnya di MTS itu khusus Kak di fikihnya. Oke. Tapi kalau pas SMA karena dia umum kan Kak reguler, jadi itu tuh fokus di mata pelajaran PAI, fokus di muatan lokal itu aja. Oke. Oh, ada yang langsung menyentuh terkait dengan akad-akad di bank syariah segala macam? Ada pelajaran itu? Ada belajar itu Kak, cuman tidak secara luas. Oke, kulit-kulitnya ya, Iya, tapi kulit. minimal dapat informasinya terkait dengan itu. Iya Kak. Jadi dulunya di MTS, Iya Kak. pelajaran fikihnya juga mengajarkan konteks-konteks akad di bank syariah juga, Iya. kulit-kulitnya. Sama subbabnya gitu Kak. Kalau kita di MTS kan jauh lebih dalam gitu kan Kak. Iya, iya. Misalnya dalam suatu bab 1, itu memang fokus di situ aja gitu Kak. Nah, begitu. Oke. Jadi sebelum ikut Mabit Camp itu juga sudah pernah mendapatkan. Iya, benar. Akhirnya ditambahlah pendalamannya di Mabit Camp. Kalau Kak Ovi sebelum berkecimpung di pemuda Masjid Raya, apakah sudah pernah juga mendapatkan terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah ini? Sudah Bang Rifka. Karena memang kebetulan saya jurusan akuntansi ya di kuliah. Jadi Oke. memang ada mata kuliah khusus yaitu akuntansi syariah, di mana di sana kami membahas perbankan syariah, keuangan syariah, sana diajarkan. Benar juga, kebetulan dulu alumni madrasah juga. Cuma di alumni madrasah kita baru diajarkan kulit-kulitnya, murabahah seperti apa gitu ya. Keuangan syariah itu secara umum saja, cuma detailnya ada dipelajari di perkuliahan gitu. Jadi ada yang sama ini ya, sama-sama alumni madrasah gitu. Nah, saya juga alumni madrasah, tapi tidak pernah diajarkan itu dulu. Jadi dulu kita fikih itu ya cuman sekedar ya fikih saja, nggak pernah mungkin masuk. Jadi mungkin
sudah ada kurikulumnya, sudah Iya, agak berbeda Kak. ya, sudah masuk nuansa akad-akad bank syariah Iya, juga iya. sudah masuk ya. Sudah Kak. Wah, jadi sudah mulai masuk Lebih ke jual beli sebenarnya. ke murabahahnya, iya, ke jual murabah. belinya. Oke, karena sudah masuk ke pendekatan itu ya. Betul. Nah, kira-kira nih menurut Queen, menurut Kak Ovi, apa tantangan terbesar? Kalau saya melihatnya seperti ini, anak muda kan pastinya belum tentu harus masuk mensiarkan ekonomi dan keuangan syariah. Tapi tentunya ini kalau dalam konteks koridor agama, ya kita punya kewajiban juga lah untuk mensiarkan ini ke semua orang. Kira-kira apa tantangannya? Kalau menurut Queen, apa tantangannya kita untuk bisa fokus untuk mensiarkan ini ke teman-teman, sahabat dekat, keluarga dan segala macam untuk mengajak orang? Kalau menurut aku as Gen Z juga nih aku. Ini yang penting nih Gen Z nih. Ini Gen Z nih. Kalau menurut aku karena masih banyak yang belum paham Kak. Apa itu dari maksud perbankan syariah, inti-intinya apa yang harus dipelajari. Banyak yang belum paham tentang generasi muda akan hal itu Kak. Jadi karena belum paham, nggak ngerti, ngerasa ribet. Nah, jatuhnya kayak salah paham jadinya kan Kak. Nggak paham, ribet, salah paham gitu Kak. Ini ribet, nggak usah lah. Kita kan sudah belajar yang konvensional ini segala macam gitu. Nggak jauh beda kan. Akhirnya pada ujungnya menurut POV-nya berbeda gitu Kak, nggak sesuai yang diharapkan, tidak sesuai yang harusnya terjadi begitu kan Kak. Dan juga tantangan selanjutnya tentu di gaya hidup Gen Z yang sedikit-sedikit self reward. Gitu, jadi konsep Kak. Menabung itu agak kurang jadinya. Ya, jadinya dikit-dikit. Kebanyakan self rewardnya jadinya. Achievement dikit-dikit aslinya konsumtif, begitu Kak. Menurut aku gitu Kak. Kalau yang sepengetahuan Queen nanti dari teman-teman ya, dari teman-teman yang lain itu mereka melek nggak dengan nabung itu memang harus di bank syariah gitu. Kalau bertransaksi itu harus dengan lembaga syariah itu udah mulai berpikir ke arah situ nggak kira-kira teman-temannya? 50-50 Kak. Ada yang udah, ada yang mungkin masih mikir nggak perlu gitu Kak. Kira-kira cara merubah pola dari yang nggak mau itu ya 50% yang nggak mau itu kira-kira apa yang masuk? Ini kan karena Gen Z nih. Kalau kita kan nggak terlalu paham dengan konteks skema dari Gen Z itu seperti apa untuk bisa masuknya. Kira-kira apa cara untuk bisa masuk melakukan, kita nggak mau merubah ya, tapi minimal menyampaikan itu, mengajak itu, karena kan kalau Gen Z kan diajak, ya, nggak bisa disuruh kan, tapi diajak. Nah kira-kira gimana? Kira-kira teknisnya? Kalau misalnya lewat edukasi kan Kak, kalau misalnya lewat edukasi, kalau cuman soal tentang seminar, it's okay. Cuman menurut aku secara pribadi, juga Gen Z nih, mungkin bakal ngebosenin kayak gitu Kak. Keluar dari situ, masuk kanan, keluar kiri, gitu kan Kak. Mungkin caranya bisa kayak Mabit Camp ini Kak. Kita cuman nggak seminar aja, kita learning by doing, gitu Kak. Dijelasin, games, terus diajak perkenalan sama orang-orang banyak kan Kak, dijelasin, dikenalkan dengan orang-orang yang baru, yang hebat. Mungkin dari situ Gen Z bisa belajar, wah ini keren banget nih orang kayak gini. Ya bener juga ya kata kakaknya, harusnya kayak gini. Ya apa salahnya nyoba? Karena Gen Z itu kebanyakan FOMO. Ngikut-ngikut ya? Ya, ngikut-ngikut. Makanya kita mungkin bikin literasi perbankan syariah itu mengajak Gen Z supaya FOMO ke yang lebih bermanfaat, gitu Kak. Yang seru oleh mereka gitu ya. Jadi yang pas lah kalau posisi edukasinya itu yang pas menurut persepsi mereka gitu. Kalau menurut Kak Ovi, tantangannya apa kira-kira untuk? Kalau tantangan sebenarnya juga sama-sama Gen Z awal ya. Gen Z awal. Gen Z senior gitu ya. Gen Z senior ini. Ini yang junior. Salah satu tantangan juga kurangnya minat baca sebenarnya ya dari Gen Z ini, sehingga salah satu tantangan kita adalah bagaimana menciptakan model atau sesuatu sarana yang menarik bagi Gen Z ini untuk mempelajari keuangan syariah itu sendiri gitu. Apalagi kalau seandainya hanya mengandalkan misalnya di perkuliahan atau di sekolahan, kadang kan membosankan ya, karena memang metodenya cuma satu arah, jadi kadang itu menjadi hal yang akan membosankan dipelajari. Setuju Kak. Nah ini menjadi tantangan kita bagaimana, mungkin ini salah satu ya podcast yang seperti ini kan sekarang sukanya media digital, podcast gitu ya, dengan mendengarkan podcast singkat gitu ya, ini anak muda juga bisa lebih tertarik mempelajari bagaimana sih keuangan syariah itu sebenarnya, seperti itu. Oke, jadi intinya proses dan skemanya harus disesuaikan. Betul, gitu benar ya. Kak.
Nah, kalau sekarang kan kalau tadi yang terkait dengan FOMO, ini kira-kira kalau bank syariah mau jualan produk, itu kira-kira karena banyak Gen Z itu kan FOMO, ikut-ikutan tren segala macam. Kira-kira apa yang skema yang pas untuk bisa menjual beberapa produk-produk bank syariah agar mudah dikenal gitu. Contoh-contohnya saja. Gimana menurut Queen? Kalau menurut aku ya Kak, kita bikin trendsetter gitu. Oke. Kita jadikan produk itu as be a trendsetter. Literasi perbankan itu sebagai solution gitu Kak. Syariah as solution gitu. Jadi kita bisa bikin skema tentang kalau kita beli produk ini kamu bisa membantu loh. Nah, begini. Misalnya contoh nggak jauh dari UMKM yang ada di Indonesia Kak, tentang ojek online salah satunya. Mereka bikin kayak misalnya kita kalau pesan satu layanan gitu, nanti kita bisa berarti kita sama dengan menanam satu pohon. Gitu Kak. Bisa mirip-mirip seperti itu Kak. Apa dampak kadang Gen Z ini emang ya Kak kurang literasinya gitu Kak. Nah, emang kayak cuman ikut-ikutan aja. Tapi karena ikut-ikutan itu mungkin dia bisa ikut temennya. Tahu nggak aku misalnya beli produk ini nanti bisa ke sini gitu. Begitu Kak. Saya sebenarnya dapat pencerahan baru ini sebenarnya. Jadi cara jualan dengan anak, karena anak-anak muda sebenarnya potensi hari ini. Karena yang ke depan yang akan mengisi nasabah, yang akan menjadi praktisi segala macam ya anak muda hari ini gitu. Bener, Kak. Nah, kalau saya melihat edukasi literasi yang sampaikan Kak Ovi tadi terkait dengan membaca kan memang agak kurang. Tapi kayaknya ini Gen Z dan beberapa kawan-kawan kita yang lain itu lebih suka melihat visual ya. Betul. Lebih suka melihat visual, makanya TikTok, Instagram itu akan lebih happening karena mereka bisa melihat itu langsung. Nah, apakah efektif? Apakah efektif kita masuk edukasi literasi itu langsung ke ranah media sosial seperti itu? Kalau menurut Queen? Kalau menurut aku tergantung Kak. Kalau misalnya kita mengemas dalam suatu media sosial kan Kak, kalau misalnya tren itu atau video atau informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan, tidak dikemasi dengan menarik, nah mungkin bakal di skip deh Kak kayaknya. Mungkin kayaknya juga harus tentang algoritmanya gitu, bagaimana gitu kan Kak, seperti itu. Kita harus juga paham. Sampai ke algoritma juga harus kita. Jadi intinya bukan hanya sekedar jualan aja, tapi brand awareness itu juga harus dibangun. Bagaimana caranya solusi masalah itu bisa terselesaikan dengan melihat konten tersebut. Iya, gitu karena Gen Z biasanya juga apa kan Kak? Membeli, melihat, mencari tahu karena sesuai kebutuhan gitu kan Kak. Begitu. Jadi kalau menurut Kak Ovi, anak muda itu dikenal sebagai agen penggerak. Anak muda itu kan dikenal sebagai agen penggerak dan agen perubahan gitu. Potensi-potensi apa kira-kira potensi anak muda itu untuk bisa mengembangkan produk-produk syariah, produk-produk ekonomi dan keuangan syariah ke masyarakat? Sebenarnya kalau berbicara potensi anak muda ya, sebenarnya banyak sekali karena memang kalau anak muda sekarang apalagi Gen Z, apalagi dengan dunia AI sekarang gitu ya, ini sangat banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan dengan cepat karena anak muda itu proses belajarnya cepat, apalagi kalau mereka sadar mereka adalah agent of change gitu ya, agen perubahan, sehingga mereka bisa mencari tahu ini yang menarik. Ibaratnya ini aku pemuda nih apa sih yang menarik bagi teman-temanku gitu ya. Jadi dia menjadikan dirinya sebagai role modelnya seperti itu. VOV-nya seperti apa. Jadi VOV yang dia miliki ini akan melihat bagaimana kebutuhan dari teman-teman sebayanya gitu ya, atau segenerasinya lah ya. Jadi Gen Z ini butuh apa sih? Jadi VOV dari dia bisa menjadi sesuatu hal yang akhirnya itu dibutuhkan oleh Gen Z lainnya. Jadi solusi. Betul. Jadi potensi yang dimiliki akhirnya dikembangkan dengan sendiri ya. Apalagi kalau potensi sekarang di era digital ya, ini luar biasa anak-anak yang suka multimedia gitu ya. Karena memang kalau di era digital, potensi di bidang digital apalagi ya, dibekali juga dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki, yang mereka dapatkan di perkuliahan ataupun di sekolah, ini akan menjadi potensi yang luar biasa nantinya jika dikembangkan dengan benar gitu. Nah, kalau saya pengennya gini, kan FOMO satu, POV-nya juga jelas. Kemudian ada kemungkinan nggak gitu, kalau kita mau Queen sepertinya kayak Queen menggunakan produk bank syariah, apakah akan otomatis ini terlepas dari ada konten, ada segala macam yang mengedukasi ya,
betul. Tapi apakah ada kekuatan teman sebaya untuk bisa menginspirasi orang di sekitar kita? Ini dari sisi generasi Queen dan Ovi ini. Bukan ini nggak ada konten, nggak ada edukasi literasinya, tapi Queen ternyata menggunakan rekening bank syariah. Apakah itu akan menginspirasi teman-teman sebaya atau tidak? Kalau aku, yes. Yes. Kira-kira bagaimana caranya itu? Apakah memang punya keinginan untuk menyampaikan, oh saya punya ini loh, saya punya tabungan di sini loh, ada digitalisasinya, ada segala macamnya. Apakah ada keinginan saat kita menggunakan sebuah produk yang rasanya memang benar-benar menyelesaikan masalah, itu tersampaikan ke orang, walaupun tidak ada tidak ada himbauan untuk bisa menyampaikan itu gitu. Ada nggak kira-kira gitu? Kalau menurut aku, ya bisa. Soalnya kadang ya Gen Z itu kalau sama temennya, apalagi yang ciwi-ciwi ini kan Kak. Aku ada masalah yang ini kayak mana? Cobain ini deh. Nah begitu Kak, spontan aja gitu Kak. Nggak harus tentang dengan cara, misalnya harus ada himbauan tentang edukasi ini itu. Karena dari pengalaman lah Gen Z itu belajar Kak, gitu. Nah sebagai teman sebaya nih, misalnya aku pakai produk syariah kan Kak. Terus tiba-tiba aku kayak, ini bagus deh. Terus aku kirim ke grup WhatsApp aku, ke grup Rumpi aku, ini segala macam. Cobain ini keren, ada ininya, misalnya begitu. Mungkin yang lain bakal tertarik, ya cobain lah. Nanti kalau enggak sukanya, itu belakangan. Yang penting coba dulu, gitu kan Kak. Jadi kekuatan teman sebaya untuk menginspirasi juga ada ternyata. Yes. Kalau menurut Kak Ovi gimana? Iya, sama. Jadi memang kekuatan teman sebaya, khusus pengalaman pribadi gitu ya. Memang dulu makanya yang konvensional gitu ya. Setelah itu teman-teman bilang, mending kita beralih ke syariah deh gitu ya. Karena di syariah ini, apalagi di perkuliahan waktu itu ada saham syariah juga. Awalnya kan mengenal saham ini, ngapain sih ikut-ikutan gitu kan. Setelah diedukasi gitu ya, dipelajari. Dan teman-teman ternyata yang sebaya banyak yang tergabung di sana, akhirnya terinfluence gitu ya. Kayaknya aku coba dulu deh gitu ya. Akhirnya nyaman gitu ya. Ternyata syariah syariah ini tidak seperti yang kita bayangkan. Dulu membayangkannya produk-produk syariah di perbankan ini kayaknya sama aja dengan konvensional gitu ya. Ternyata ketika sudah memakainya sendiri, ternyata ada perbedaan gitu. Jadi kan memang banyak perubahan sebenarnya. Dulu itu waktu saya dulu SMA mungkin ya, SMA itu bank itu jualannya cuma satu, ATM yang bisa foto. Jadi di ATM-nya ada foto kita di situ. Dan itu happening, semua orang datang ke situ untuk, ya khusus anak sekolah sih datang ke situ. Sekarang beda lagi kayaknya. Aplikasi digital yang memudahkan anak-anak muda kita ini untuk bisa bertransaksi segala macam, itu pasti akan happening juga. Karena kan digitalisasi itu menjadi hal yang penting juga sepertinya di generasi sekarang. Nah, menurut Queen nih, pemahaman Queen terkait dengan bank syariah itu seperti apa? Bahkan banyak mungkin sudah ada edukasi literasi ya, sudah paham juga mungkin ada beberapa informasi terkait ini. Nah, menurut Queen, bank syariah itu apa? Menurut aku, ini sesuai testimoni juga ya teman-teman semuanya. Gitu. Bank syariah itu kalau misalnya kita samakan dengan bank konvensional nggak bisa gitu kan Kak. Jadi menurut aku perbedaan dari bank konvensional dengan bank syariah itu ada terletak bagaimana cara antar jual beli, bagaimana akadnya. Karena di situ tidak ada yang namanya tidak transparan Kak. Karena dalam perbankan syariah tentu dilandasi dengan agama, begitu kan Kak. Jadi otomatis dalam pemikiran orang-orang mungkin karena dia dilandasi dengan agama, mungkin yang dijual ini bapak-bapaknya ustazah, ustadz semua begitu. Enggak ya teman-teman semuanya. Menurut aku juga perbedaan dari bank syariah dan juga bank konvensional itu juga terletak bagaimana cara bank tersebut mentransparansikan sesuatu. Bagaimana bank tersebut bisa memberi layanan kepada si penerima yang menggunakan begitu Kak. Karena disitulah letak perbedaannya. Karena kalau nggak dibedakan letak apa ya, mending pakai yang itu aja jadinya kan Kak begitu. Terus juga lebih berfokus kepada riba enggaknya begitu Kak. Seperti itu menurut aku Kak. Relate nggak dengan Gen Z bank syariah ini? Relate-nya di mana? Relate-nya di mana Kak? Tata letak bagaimana cara Gen Z itu bisa mengatur uang. Tata letak bagaimana cara Gen Z itu butuh duit. Ini mereka bisa tinggal buka handphone, tinggal tekan-tekan doang. Asalkan self reward-nya dikurangin gitu ya. Yes. Kalau Kak Ovi gimana Kak Ovi?
Ya, sebenarnya udah disampaikan sama Queen tadi ya. Memang kalau kita lihat perbedaan antara konvensional dan syariah ini ya akadnya ya gitu ya. Makanya di awal kita kalau seandainya buka rekening syariah pasti jelasin gitu ya. Iya. Adanya bagi hasil di akhir gitu ya. Beda dengan konvensional. Dan ini dijelaskan langsung, ini salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh bank syariah biasanya gitu ya. Menjelaskan edukasi juga secara langsung kepada nasabah gitu, bahwasanya memang kita nih di syariah beda dengan konvensional seperti itu. Oke, jadi intinya tetap punya harapan besar bank syariah itu bisa berkembang Yes. di generasi ini gitu ya. Nah, saya mau masuk ke sini. Nagari Mabit Camp. Queen ikut menjadi peserta. Kalau pemuda Masjidaya waktu itu ikut juga untuk membersamai proses-prosesnya. Nah, menurut Queen, kegiatan itu positifnya apa? Nanti juga saya tanya negatifnya ya. Jadi supaya ini bisa clear juga. Positifnya apa? Kalau disebutin salah satu kayaknya banyak deh Kak. Oh iya. Secara umum ya. Secara umumnya apa gitu? Kalau secara umumnya menurut aku yang positifnya, kalau aku pribadi aku kenalan banyak orang gitu Kak. Relasi aku Lintas daerah gitu ya. Yes Kak, lintas daerah gitu kan Kak. Terus yang kedua, mengubah perspektif aku tentang perbankan syariah tadi Kak, gitu. Walau sudah ada testimoni kan Kak, misalnya dari teman gini itu segala macam, dan termasuk orang tuaku juga memakai bank syariah, karena aku ngerasa waktu itu jadul banget pakai kayak gitu, kayak gitu kan Kak. Nah, jadi merubah perspektif aku akan hal itu Kak. Nah, begitu. Terus yang lainnya itu aku bisa belajar banyak dari hal-hal kecil Kak. Misalnya kayak kalau misalnya kita nggak coba nih, mungkin kita nggak tahu hal itu, begitu Kak. Negatifnya apa? Oh, kalau negatifnya Kak, aku pikir ntar ya Kak. Waktu Kak, kemarin itu waktu. Oke, waktunya terlalu pendek, terlalu mepet gitu ya. Pas bikin video Kak. Oke. Itu bikin greget aku, ini gimana? Pusing ya. Pusing banget aku waktu itu Kak. Karena Gen Z suka dikasih tantangan sebenarnya kan. Tapi tantangannya itu tadi kalau udah mumet ya udah keluar semua itu. Iya Kak, karena mumet aku lepasinnya nggak mau aku bikin video, terus aku suruh temen aku. Oke. Jadi memang prosesnya tentunya ada plus minus karena itu yang pertama dilaksanakan. Nah, ini sebenarnya menjadi hal evaluasi juga sebenarnya. Karena masa iya Mabit Camp untuk beberapa materi yang kita masukin ke dalam kepalanya adik-adik ini cuman efektifnya mungkin cuma satu hari kan ya. Karena malam udah istirahat, dari tambah dengan hujan juga kan ya. Jadi seru sebenarnya. Jadi lokasi camping kemarin itu seru karena ada hujan, ada segala macamnya. Nah, tapi ini memang menjadi catatan. Tapi tadi itu bukan negatif sebenarnya. Tapi pengalaman dalam konteks dari antar daerah ini sebenarnya kalau kita lebih matchingkan dalam beberapa kegiatan yang sama, tentunya akan punya persepsi yang sama juga. Iya, Kak. Kalau menurut Kak Opi gimana Nagari Mabit Camp kemarin? Ini hal yang unik. Kenapa unik gitu ya? Ini ngecamp di masjid gitu ya. Dan itu baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Jadi pas kami tahu dapat informasi ya ini mau ada Nagari Mabit Camp gitu kan. Di mana gitu ya? Kirain di bumi perkemahan mana gitu ya. Mungkin kalau yang sering di Padang Besi ya kalau di Padang ini. Terus ya di sini di masjid gitu ya. Loh, di mananya? Nanti kita akan dirikan tenda-tenda di sini gitu. Ini salah satu hal yang unik. Yang mana memang camp ini yang kalau biasanya identik dengan memang alam ya, ini sekarang kita ada nilai-nilai syariahnya lewat apa gitu ya. Ini kita lakukan ya kegiatannya itu di area masjid. Terus juga ada edukasi syariahnya yang biasanya memang kebetulan anak pramuka duduk dulu di ruangan gitu ya. Harusnya gitu ya. Jadi kalau mikirnya sebagai anak pramuka nih kemah gitu ya. Kalau kemah ya di alam luar bebas dan kegiatannya pun lebih tidak ada yang membahas tentang syariah. Loh, ini kita ada bahasan syariahnya, ada edukasinya, terus juga kegiatannya di area masjid lagi. Nah, ini yang hal yang unik gitu. Ya, aku sepadan sih Kak. Waktu aku tahu itu aku mikirnya karena waktu itu aku kok di masjid? Iya, karena aku juga pernah Raimuna kan Kak, Raimuna daerah di sini. Waktu itu kan belum Raimuna itu Kak. Aku mikirnya di situ Kak waktu itu. Di Lemdadika Padang Besi gitu ya. Di itu Kak Lubuk Minturun. Oh, Lubuk Minturun. Di dekat Tiger Camp paling itu. Tiger Camp. Ternyata enggak di masjid. Kirain tidurnya di masjid ya? Iya, kirain tidurnya juga di masjid Kak. Dan ternyata ada tenda. Ini tantangan juga waktu itu. Kita kan diskusi dengan pengurus masjid.
ini mungkin nggak? Ya mungkin saja karena kan nggak ada masalah. Kita kan kegiatannya kegiatan positif. Betul. Dan memang kita memanfaatkan lokasi masjid memang dalam rangka ini relate sekali dengan edukasi ekonomi dan keuangan syariah dengan ya kaidah-kaidah fikih Islam dan juga ada akidah akhlak dan segala macam kan juga yang kita sampaikan. Nah, alhamdulillah selesai. Yes. Berhasil. Kira-kira apa hal menarik di waktu Nagari Mabit Camp itu, Queen? Banyak banget Kak. Banyak. Walaupun cuma 2 hari ya. Kita kan kegiatannya cuma Jumat, Sabtu. Iya. Cuma 1 malam ya campingnya. 2 hari 1 Padahal kita rencananya itu seminggu sebenarnya. Tapi nggak mungkin kan anak-anak ini dari jauh kita camp kan cukup panjang ya mengganggu juga proses belajar mengajar. Tapi ini akan menjadi evaluasi kita juga untuk pelaksanaan ke depan. Apakah akan diperpanjang atau segala macam karena tadi sudah disampaikan kalau waktunya terlalu mepet ya nggak maksimal juga. Nah, ini nanti akan kita maksimalkan. Kira-kira Queen apa hal yang menarik? Beberapa aja nggak usah banyak gitu. Beberapa aja yang di saat Nagari Mabit Camp itu. Aku cerita sedikit Kak, dari 50 kota khususnya Harau waktu itu kondisinya kering Kak, kekeringan. Daerahnya lagi kering, Iya. nggak ada hujan. Nggak ada hujan, beneran kering, udah sholat, untuk hujan juga malah Kak. Udah istiqoroh juga. Nah, ya, istiqoroh ya Kak. Nah di situ kan Kak, pas nyampe sini, teman-teman aku yang 50 kota tentu orangnya yang terbiasa dingin gitu kan Kak. Nyampe kota Padang, astagfirullahaladzim, panas banget, nauzubillah. Bahkan mereka udah duduk di belakang kipas gitu Kak. Nah, di situ kan Kak, ketemu sama teman baru kan Kak di situ. Nah, disitulah kenalan. Di situ hal uniknya ternyata Kak. Pas pembagian rompi nih Kak, gitu. Jadi ketemu dengan teman-teman baru. Pas pas kami lagi teman-teman pada ngeluh panas karena aku udah terbiasa panas, bahkan pakai jaket lagi masih bisa kayaknya. Nah, yang lain ngeluh panas. Datang teman dari Mentawai waktu itu Kak. Itu lebih panas lagi biasanya gitu ya. Terus dia ngasih kipas padahal mereka kayak juga kepanasan. Disitulah kami hal unik, mut-mutan, mut IG begitu Kak, kenalan sampai akhirnya pas sesi terakhir foto bareng gitu Kak. Itu kalau nggak salah kegiatannya kemarin dibagi kelompoknya. Iya Kak. Tidak satu sekolah ya? Benar sekali. Beda-beda sekolah. Ya. Nah itu gimana? Di situ seru Kak. Aku pas nungguin di dalam masjid kan Kak pembagian kelompoknya, aku muter-muter sendiri. Kalau teman-teman yang lain bikin lingkaran. Makanya panitia kehilangan waktu itu, kan muter-muter sendiri rupanya. Waktu bikin lingkaran, aku muter-muter sendiri kan Kak. Nah, jadi aku datangin satu-satu lingkaran itu. Ini kelompok berapa Kak? Ini kelompok berapa Kak? Akhirnya saling kenalan. Aku ini, aku itu. Nambah followers juga Kak. Minimal ada 6-7 orang nambah gitu ya. Nah, efektif nggak kira-kira itu dicampur gitu? Efektif Kak. Perspektif orang beda-beda kan Kak. Pengalaman orang sebelumnya juga beda-beda. Jadi saling ngasih informasi, saling berbagi pengalaman, ngasih literasi dan pojok perspektif yang berbeda. Udah mulai cerita ini mau kampusnya di mana segala macam, udah mulai itu ya. Kemudian kegiatannya kan banyak itu, ada muatan materi juga yang disampaikan oleh Bang waktu itu, Bang Syariah, Bang Nagari Syariah. Kemudian ada pembuatan video, ada juga muatan terkait dengan iman dan takwa dan segala macamnya. Ada keluhan nggak kira-kira dari rangkaian kegiatannya itu? Memang kalau waktunya pendek, iya. Waktunya pendek memang harus diperpanjang. Tapi dari sisi materinya itu masuk nggak gitu, kira-kira? Kalau di aku masuk Kak. Kalau keluhan itu lebih ke teman SMA aku sendiri sih Kak, sebenarnya pada mencar Kak. Karena nggak gabung di satu kelompok gitu ya? Jadi susah kan Kak. Jadi yang seru, nantang gitu bukan negatif Kak, lebih tepatnya kayak seru, nantang. Gini Kak, dalam kelompok itu disuruh bikin video kan Kak, diminta bikin video. Nah ada lagi challenge-nya bikin video dari sekolah asal. Bagi waktu. Dan itu dadakan ya? Dadakan Kak, satu waktu langsung gitu Kak. Ini bagi waktu ini guys, nggak bisa ini. Jadi waktu itu memang sih Kak, yang bagian situnya yang seru sama menantang. Karena di situ teman aku ngomel semua ke aku Kak. Soalnya aku mencar ke teman SMA Kak. Tanggapan sekolah gimana dengan kegiatan ini? Kalau bisa ada lagi. Nah itu yang penting. Kelanjutan. Tapi kalau sekolah bilang nggak usah lah, yaudah kita berhenti. Tapi ternyata positif ya, positif ya. Kalau menurut Kak Ovi, kira-kira positifnya kegiatan kemarin itu apa?
Positifnya sebenarnya banyak ya. Iya. Apalagi memang ini hal yang luar biasa menyatukan berbagai pelajar dari 19 kabupaten kota ya, Bang ya. Iya. Jadi seluruh perwakilan pelajar itu dari 19 kabupaten kota disatukan dalam satu tempat gitu ya. Nah, Tapi relate juga nanti kalau ini bisa kita kerjasamakan, karena ini kawasannya kawasan Masjid Raya, ya pemuda yang akan pegang tongkat komando untuk melaksanakan prosesnya. Nah, menurut Queen ini PR besar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini dari sisi anak muda ya. Kalau pertanyaannya kan agak apa nih? PR besar ekonomi dan keuangan syariah itu berkembang di Sumatera Barat itu apa? Apa PR-nya? Menurut aku bagian PR-nya itu bagiannya bagaimana cara pihak bank syariahnya itu menyampaikan ke Gen Z-nya lagi. Kadang Gen Z-nya ini keras edukasi kepala. literasinya ya. Iya, benar Kak. Kadang emang Gen Z ini keras kepala Kak, jujur. Oke. Dikasih tahu. Langsung diakui ya, Yes. langsung diakui. Oke. Self reward banyak, achievement aslinya boros gitu kan Kak. Aslinya boros Iya, ya. aslinya boros, bilangnya self reward. Oke. Self rewardnya padahal mungkin bisa kayak ada edukasi tentang biaya darurat, tapi menurut Gen Z kadang tiap hari itu darurat Kak. Di saat ada uang ya darurat gitu ya. Self reward itu ya masuk ranah darurat ya. Oke. Katanya inner child Kak. Oke, inner child ya. Edukasi literasi itu PR besarnya. Ekonomi dan keuangan syariah kan bukan hanya bank syariah, tapi ada industri halal, ada keuangan sosial syariah itu kan ada ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf, ada ekosistem syariah lainnya. Kalau banknya tadi sudah, kalau yang ekosistem lainnya, wakaf, zakat dan segala macam, kira-kira halal itu kira-kira gimana, Queen? Bagaimana cara penyampaiannya dikemas menarik lagi Kak? Ya, oke. Tetap edukasi literasinya, kemasannya harus di apa ya? Mungkin diracik. tidak, iya Kak. Mungkin tidak hanya dalam satu platform gitu Kak. Bisa jadi di TikTok, di IG, begitu Kak. Oke, jadi lebih ke masuk penyampaian konten itu di mana gitu ya, supaya lebih relate dengan anak-anak muda. Iya. Kalau menurut Kak Ovi? iya sama sebenarnya. Cuma memang jangan hanya bank syariah yang melek ini gitu ya, tapi yang lain-lainnya wakaf tadi ya, ziswafnya ini Iya, Kak. lembaga-lembaga yang terlibatnya juga harus Ikut memikirkan serta. cara ikut serta ya dalam edukasi ini, karena nggak mungkin cuma perbankan nih yang bergerak. Kalau perbankan otomatis cuma produk-produk perbankan yang akan mereka tahu. Sementara masih ada nih yang lainnya berupa ziswaf tadi ya. Lembaga-lembaga ziswaf kita di Sumatera Barat banyak gitu ya. Jadi harapannya memang lembaga-lembaga ziswaf di Sumatera Barat ini ikut serta dalam edukasi ini kepada ya terutama Gen Z saat ini gitu ya. Semakin Jadi terkemuka, dikemas dengan yang menarik ya gitu. Halal produk. Apakah Queen sekarang kalau memilih suatu produk sudah memikirkan ini halal atau tidak? Sudah Kak. Sudah. Harus sih Kak sebenarnya. Apakah sudah menyampaikan juga ke teman-teman, guys ini kalau kita mau milih ini harus yang halal ya? Sudah sampai ke ranah itu? Sudah sampai ke ranah itu Kak. Soalnya aku dibesarkan dengan keluarga yang insya Allah ya Kuat agama? Ya. Jadi tambah aku juga madrasah dulunya kan Kak, berkecimpung dalam sekolah reguler, tapi boarding Kak. Boarding. Nah boarding ini tentu kita temennya itu doang Kak, Iya, 24 jam itu orangnya itu Asrama aja. ya. Ya. Asrama belok kiri kanan itu juga orangnya baru Oke. Kak. Ya, jadi ditambah dengan kantin misalnya di situ atau orang yang berjualan datangnya ke pihak sekolah asrama gitu kan Kak. Disitulah mulai kayak ini begini begitu, terutama teman aku suka check out gitu Kak, check out gitu. Check out, Apalagi di asrama, aku megang HP cuma Sabtu Minggu Kak gitu. Jadi di Sabtu Minggu itu Kak, boleh tiap bulan itu sekali cuma makan mie Kak. Nah, begitu kan Kak, cuma sekali boleh makan mie dan megang HP itu dibatasi banget Kak, cuma 6 jam dalam sehari. Check out-nya cuma di Sabtu Minggu? Yes Kak, benar banget Kak. Barangnya datang terserah gitu ya? Terserah lah, pokoknya harusnya datang gitu Kak. Jadi check out-nya bisa 5 gitu, bisa 6 gitu kan pada saat Sabtu Minggu Kak. itu ya? Nah, disitulah aku bilang kayak temen aku waktu itu ada pengen pesan mie ini segala macam, cobalah cek dulu gitu. Udah benar belum itu halal tuh belum? Begitu Kak. Kadang aku juga dievaluasi sama temen aku, itu udah halal atau belum Dip gitu, begitu Kak. Nah intinya sudah mulai melek dengan itu gitu. Kalau Kak Ovi gimana Kak Ovi? Ya, selain kita lihat yang halal atau tidaknya ya, biasanya kalau di produk-produk berupa makanan biasanya udah terpampang nyata itu apa ya? Ingredients-nya. Ingredients sama
sertifikasi halalnya seperti itu. Dan juga kalau sekarang tentu kita lihat boykot atau enggak gitu ya. Ini sebagai salah satu tambah upaya satu lagi kita. ya. Iya. Karena memang banyak nih yang halal, ternyata boykot ya. Karena memang dalam apalagi kita sebagai pemuda ya, kalau hanya sekedar ikut-ikutan saja nih, oh ini lagi viral nih gitu kan, harusnya beli ini, apalagi kayak makanan Korea atau apa ya, itu seringkali tidak memperhatikan ini halal atau tidak, apalagi ini masalah lainnya boykot atau tidaknya gitu ya. Ini perlu menjadi perhatian kita juga gitu, karena ini bukan hanya berbicara perut kenyang saja gitu ya, tapi memang berbicara kemanusiaan juga gitu. Oke, baik. Terakhir, pesan-pesan Queen ke remaja-remaja lainnya terkait dengan bagaimana mereka mulai dari sekarang ikut membesarkan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat. Silakan Queen. Oke teman-teman semuanya, pesan aku untuk teman-teman semuanya, Gen Z itu keren, inovasinya keren, kreatif. So, mari kita manfaatin kekreativitas itu. Mari kita sama-sama melek di bagian yang tidak hanya kita tahu, tapi mari kita belajar hal baru yang terutamanya itu bisa bermanfaat untuk semua orang. Terutama bagian perbankan syariah, mari kita melek karena disitulah ekonomi dan juga hal-hal produk yang syariah di situ, tidak hanya perbankan, bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk kita. Karena di situ transparansi, riba, dan juga hal lainnya bakal berpegang teguh sama kita. Karena kita adalah generasi terdepan untuk masa depan. Mungkin itu dari aku. Baik. Kak Ovi, silakan Kak Ovi. Oke, teman-teman pemuda semuanya, berbicara tentang syariah, ini hal yang tidak hanya lihat kapan kita akan membahasnya, tapi memang ini suatu hal yang dekat dengan diri kita, dengan kehidupan kita. Oleh karena itu pesan untuk teman-teman pemuda semuanya, jangan hanya ikut-ikutan, lihat kebermanfaatan. Baik. Terima kasih banyak Queen dan Kak Ovi sudah hadir membersamai podcast kita pada hari ini. Sobat XR, alhamdulillah peran generasi muda, peran remaja, pemuda dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah tentunya akan memberikan dampak positif, memberikan kontribusi aktif terhadap tentunya Sumatera Barat yang kita menginginkan sebagai etalase industri halal, menjadi pusat pengembangan wakaf Indonesia dan dunia, menjadi pusat ekonomi syariah di Indonesia, itu bisa terjadi dan bisa menjadi cita-cita kita bersama. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Rifka Abadi, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.